Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pemateri yang pertama tentang pembentukan persekutuan. Yang beranggota yang pertama Kasih Darmalina Putri, yang kedua Wila Ernanda, yang ketiga Putri Karisma Ratu Azhara, yang keempat Yuri Febrianingsih. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Yuri. Kepada Yuri, dipersilakan. Baiklah, saya Yuri Febrianingsih akan menyampaikan materi pertama. Materi pertama yaitu mengenai definisi persekutuan. Persekutuan merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Materi kedua itu keuntungan dan kerugian persekutuan. Keuntungan persekutuan yaitu yang pertama modal lebih besar. Yang kedua itu sekutu bekerja sama, hasil yang peroleh lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri. Yang ketiga itu menghimpun keahlian. Yang keempat yaitu tidak ada pajak untuk perusahaan tapi untuk pribadi. Selanjutnya yaitu kerugian persekutuan. Ada beberapa kerugian persekutuan, yaitu yang pertama hubungan antar sekutu mudah retak. Yang kedua itu hutang bersama dan hutang tak terbatas dapat menimbulkan kewajiban pribadi bagi masing-masing sekutu. Yang ketiga itu perjanjian persekutuan sulit untuk dirumuskan. Selanjutnya itu karakteristik persekutuan, yaitu yang pertama umur terbatas. Umur persekutuan terbatas bila salah seorang sekutu keluar atau meninggal, penambahan anggota sekutu baru, perubahan lain yang menyangkut perjanjian persekutuan. Hal ini dapat dikatakan persekutuan bubar atau diperlukan perubahan surat perjanjian. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas pada investasinya, tetapi sampai harta pribadinya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Kalau tanggung jawab sekutu terbatas sampai sebatas modal yang disetornya, bila disebutkan dalam perjanjian biasanya disebut sekutu diam atau sekutu komanditer. Karakteristik yang ketiga yaitu kepentingan sekutu. Kepentingan sekutu pada perusahaan adalah pembagian laba rugi persekutuan yang diatur dalam surat perjanjian, mempunyai hak yang sama dalam mengelola persekutuan, memeriksa laporan keuangan perusahaan. Karakteristik yang keempat yaitu berusaha bersama-sama. Setiap sekutu merupakan agen dari persekutuan dalam mencapai tujuan usaha atau laba. Materi selanjutnya itu jenis-jenis persekutuan. Ada beberapa jenis-jenis persekutuan, yaitu yang pertama persekutuan terbatas atau limited partnership. Paling sedikit satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua itu persekutuan dengan kewajiban terbatas atau limited liability, merupakan setiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Sekutu merupakan sekutu umum dengan kewajiban hukum terbatas. Yang ketiga yaitu persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas, merupakan setiap sekutu banyak bertanggung jawab atas kewajiban bisnis perusahaan dan tidak atas terjadinya malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam operasi bisnis teman persekutuan. Materi selanjutnya itu jenis-jenis persekutuan di Indonesia. Ada beberapa jenis-jenis persekutuan di Indonesia, yaitu yang pertama firma. Firma merupakan semua sekutu ikut aktif mengelola persekutuan dan bertanggung jawab penuh. Tanggung jawabnya tidak terbatas sebesar modal yang ditanam di persekutuan saja, melainkan dengan seluruh harta pribadinya. Yang kedua itu komanditer, berdasarkan luasnya tanggung jawab dan tidaknya dalam pengelolaan perusahaan, maka para sekutu komanditer dapat digolongkan menjadi dua, yakni yaitu sekutu pasif maupun sekutu pasif. Materi selanjutnya tentang pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan dapat dilakukan di depan notaris untuk membuat surat perjanjian atau akte pendirian perusahaan, tetapi ini tidak diwajibkan. Surat perjanjian persekutuan pada umumnya berisi tentang yang pertama, nama persekutuan, yang kedua, tujuan atau bentuk usaha persekutuan, yang ketiga, nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu, yang keempat, pembagian laba rugi, yang kelima, nama-nama sekutu yang diberi hak untuk menandatangani surat perjanjian atas nama persekutuan, atau disebut juga dengan sekutu pengelola. Berdirinya persekutuan dengan penyerahan modal para sekutu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama uang kas, yang kedua aktiva non kas, yang ketiga menyerahkan neraca perusahaan perseorangan. Menyerahkan neraca
perusahaan perseorangan ini juga terbagi atas dua. Yang pertama, persekutuan menggunakan buku baru. Yang kedua, persekutuan menggunakan buku lama. Cara yang pertama tentang uang kas. Contohnya, Sutiono dan Tina ingin mendirikan persekutuan. Masing-masing menyerahkan uang tunai sebesar 5 juta dan 8 juta. Maka, jurnal persekutuannya, kas 13 juta di debit, modal Sutiono 5 juta, dan modal Tina 8 juta di kredit. Cara yang kedua, aktiva non-kas. Kasih dan Wila ingin mendirikan usaha taksi dalam bentuk persekutuan. Masing-masing menyerahkan modal aktiva non-kas. Kasih menyerahkan sebidang tanah seharga 70 juta rupiah dan Wila menyerahkan beberapa kendaraan seharga 180 juta rupiah. Para sekutu setuju untuk melakukan penilaian kembali, maka tanahnya sebesar 63 juta dan kendaraan sebesar 167 juta. Maka jurnal yang dibutuhkan, tanah di debit sebesar 63 juta, kendaraan di debit sebesar 167 juta, modal kasih di kredit sebesar 63 juta, modal Wila di kredit sebesar 167 juta. Selanjutnya, bonus atau goodwill pada investasi pertama. Bila seorang sekutu menginginkan kepentingan yang lebih besar daripada jumlah modal yang disetor, pada persekutuan yang baru seharusnya sekutu juga menyetorkan kekurangannya, tetapi sekutu tersebut tidak ingin menambah kekurangannya. Bila para sekutu tersebut setuju pada masalah di atas, maka pencatatan di atas ada dua metode, yaitu bonus dan goodwill. Contohnya, komposisi modal Abbas sebesar 10 juta, modal Boni sebesar 25 juta, dan modal Didin sebesar 43.375.000. Sekutu Didin menginginkan kepentingan pada perusahaan persekutuan sebesar 60% dan sekutu Didin hanya menambah kekurangannya tunai sebesar 6.500.000. Para sekutu setuju atas usulan sekutu Didin. Sekutu Abbas dan Boni membagi laba rugi berdasarkan perbandingan modal. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode bonus. Total modal yaitu sebesar 10 juta ditambah 25 juta ditambah 43.375 dan ditambah sebesar 6.500. Totalnya yaitu 84.875.000. Kepentingan Didin sebesar 60% dari 84.875.000 yaitu sebesar 50.925.000. Modal Didin yang disetor yaitu sebesar 43.375.000 ditambah 6.500.000 yaitu sebesar 49.875.000. Sehingga didapatkanlah bonus untuk sekutu Didin yaitu sebesar 1.050.000. Bonus Abbas dan bonus Boni berkurang sebesar Abbas sebesar yaitu 10/35 dikali 1.050.000 yaitu sebesar 300.000 dan Boni sebesar 25 dibagi 35 dikali 1.050.000 yaitu sebesar 750.000. Sehingga diketahuilah jurnal debit kas sebesar 6.500.000, debit modal Abbas sebesar 300.000 dan debit modal Boni sebesar 750.000. Sedangkan kreditnya modal Didin sebesar 7.550.000. Yang kedua dengan menggunakan metode goodwill. Total modal Abbas dan Boni sebesar 10 juta ditambah 25 juta yaitu sama dengan 35 juta. Kepentingan Abbas dan Boni sama dengan 1 dikurang 60% yaitu 40%. Total modal 3 sekutu yaitu sebesar 35 juta dibagi 40% didapatkan 87.500.000. Total modal 3 sekutu yang disetor yaitu sebesar 84.875 sehingga didapatkanlah goodwill untuk sekutu Didin sebesar 887.500.000 dikurang 84.875.000 sehingga didapatkanlah 2.625.000. Sehingga diketahui jurnalnya yaitu debit kas sebesar 6.500.000, debit goodwill sebesar 2.625.000 dan kreditkan modal Didin sebesar 9.125.000.
Metode bonus nih yaitu total seluruh modal sekutu tidak berubah. Yang berubah adalah komposisi masing-masing modal sekutu yang mendapat dan memberikan bonus. Sedangkan metode goodwill, total seluruh modal sekutu berubah akibat munculnya nilai goodwill. Dan komposisi modal yang berubah hanya untuk sekutu yang diberikan goodwill. Materi selanjutnya yaitu menghitung dan mencatat pembagian laba rugi persekutuan kepada para sekutu. Sejak berdirinya persekutuan dan operasinya akan menghasilkan laba rugi selama satu periode okupansi, pembagian laba rugi persekutuan harus dicantumkan dalam akte pendirian persekutuan. Kalau tidak dijelaskan, pembagian laba rugi akan dibagi sama, yaitu di antara lain, yang pertama dibagi sama, yang kedua berdasarkan rasio, yang ketiga dibagi berdasarkan rasio modal, yang keempat bunga diberikan atas modal sekutu, sedangkan sisanya dibagi berdasarkan perjanjian. Yang kelima, gaji atau bonus diberikan pada jasa sekutu, sedangkan sisanya dibagi berdasarkan perjanjian. Yang keenam, bunga atas modal sekutu, gaji atau bonus diberikan pada jasa sekutu, sedangkan sisanya dibagi berdasarkan perjanjian. Contoh laba rugi dibagi sama. Diketahui, Firmaman dengan modal sekutu Marni sebesar 25 juta, Arif 15 juta, dan Norman sebesar 50 juta. Pada tanggal 1 Januari 1998, Firmaman membagi laba rugi sama rata. Pada tahun 1998, perusahaan menderita kerugian sebesar 27 juta. Kerugian sebesar 27 juta tersebut di mana masing-masing sekutu menerima sepertiga bagiannya, yaitu sebesar 9 juta. Kerugian persekutuan akan mengurangi modal sekutu dengan mendebit modal sekutu. Tetapi ada persekutuan yang lain mencatat kerugian dengan mendebit prive sekutu. Kalau laba rugi dicatat pada perkiraan prive sekutu, sesudah itu dipindahkan ke modal sekutu. Adapun jurnalnya yaitu debit modal Marni sebesar 9 juta, debit modal Arif sebesar 9 juta, debit modal Norman sebesar 9 juta, dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar 27 juta. Selanjutnya yaitu laba rugi berdasarkan rasio modal. Contohnya, Firma Kota didirikan pada tanggal 2 Januari 1997 dengan masing-masing modal sekutu Karto 10 juta, Titin 30 juta, dan Amir 40 juta. Pada tahun 1997, Firma Kota memperoleh laba sebesar 24 juta. Perbandingan modal Karto, Titin, Amir yaitu 1 dibanding 3 dibanding 4. Pembagian laba untuk sekutu Karto yaitu 1 dibagi 8 dikali 24 juta, yaitu 3 juta. Sekutu Titin, 3 dibagi 8 dikali 24 juta, yaitu 9 juta. Sekutu Amir, 4 dibagi 8 dikali 24 juta, yaitu 12 juta. Jurnal untuk pembagian laba rugi 1997 yaitu ikhtisar laba rugi di debit 24 juta, modal Karto di kredit 3 juta, modal Titin di kredit 9 juta, modal Amir dikredit 12 juta. Selanjutnya yaitu bonus dari laba setelah dikurangi gaji dan bonus. Contohnya, persekutuan Edi dan Robin memperoleh laba pada tahun 1998 sebesar 200 juta. Modal awal pendirian persekutuan terdiri atas sekutu Edi 10 juta dan sekutu Robin 40 juta. Pembagian laba rugi menurut perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bonus diberikan kepada sekutu Edi sebesar 20% dari laba setelah dikurangi gaji dan bonus. Kedua, gaji diberikan kepada sekutu Edi 20 juta per tahun dan sekutu Robin 30 juta per tahun. 3. Sisanya dibagi dengan rasio modal awal pendirian. Untuk mencari bonus itu dapat dicari dengan cara persen bonus dikali laba dikurang gaji dikurang bonus. Bonusnya sama dengan 20% dikali 200 juta dikurang 50 juta dikurang bonus. Bonus sama dengan 30 juta dikurang 0,2 bonus. Bonus sama dengan 25 juta. Untuk mencek perhitungan bonus itu 20% dikali 200 juta dikurang 50 juta dikurang 25 juta. Didapat bonus 25 juta. Dapat pembagian laba rugi seperti berikut. Kemudian dapat dibuat jurnal persekutuan atas pembagian laba di atas, yaitu dengan jurnal ikhtisar laba rugi di debit 200 juta, modal Edi di kredit 70 juta, modal Robin di kredit 130 juta.